Shalom jemaat Tuhan. Gimana kabarnya? Doa dan harapan saya, semua kita yang berada di rumah-rumah atau dimanapun, kita berada di dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kita tidak bisa kumpul sama-sama, tapi saya percaya Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita serius di dalam ibadah kita hari ini. Dan saya mau katakan, sungguh kita ada di hari ini semua karena anugerahnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami boleh menikmati
boleh menikmati kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kasih-Nya. Kita bersyukur karena Dia telah menyelamatkan kita. Mari saya ajak kita semua, kita bersyukur bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Engkau memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah hati kami selalu limpah dengan syukur akan Engkau. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah sungguh berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua mendapat lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sungguh Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan, itulah kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang menyediakan diri untuk menjadi
Katakan haleluya. 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 Sungguh kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia tetap baik. Dulu dia baik, sekarang dia baik, selamanya dia tetap baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari lelah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Dan Bapak Ibu, ketika kita berada di hadirat-Nya, kita akan menikmati lebih lagi. Bukan saja kebaikan-Nya, tetapi kehadiran-Nya yang nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Saat terindah ketika aku berada di hadirat-Mu Tuhan. Mari masuk lebih dalam jemaat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, Ya Yesus Tuhan. berkat melimpah ada padamu. Dalam hadirat-Mu aku dibaharui. Ku dipulihkan dan dibarui. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari kita masuk lebih dalam untuk menikmati Tuhan yang baik itu. Sungguh di dalam hadirat-Nya ada sukacita yang melimpah. Haleluya.
dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Yang lemah pasti dikuatkan. Tuhan, aku mau menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu. Menikmati keindahan hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan diperbarui. Sekali lagi katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Amin. Dalam hadirat-Mu ada menikmati sukacita di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati keindahan-Mu Tuhan. Kami menikmati sukacita bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami. Kekuatan baru mengalir bagi setiap kami. Terima kasih. Aku dipulihkan dalam hadirat-Mu.
dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kemuliaan-Mu. Amin. Dalam hadirat kami merasakan jamahan tangan-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan saat ini di dalam hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan Engkau bicara kepada kami. Ya. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Kau mau katakan pada kami hari ini. Amin. Kami menyiapkan hati kami, pikiran perasaan kami tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai di satu momen, satu hari yang bagi kita anak-anak Tuhan adalah hari yang penting. Kita sampai pada hari Minggu yang biasa disebut orang Minggu Palma. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi pada hari itu. Ketika itu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Mari kita baca bersama kisah ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikianlah kisah ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem beberapa hari sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Kita lihat dalam peristiwa ini ada banyak orang bersama Tuhan Yesus. Ada 3 golongan yang bersama Tuhan Yesus saat itu. Kita lihat yang pertama, ada orang banyak. Dikatakan ada orang banyak yang memang saat itu sedang berkumpul di Yerusalem karena masa itu adalah masa Paskah. Mereka sedang dalam perayaan Paskah.
Apa yang terjadi dengan orang banyak ini? Orang-orang banyak ketika itu sedang menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem, itu adalah pada tanggal 10 bulan Nisan, bulan pertama orang Yahudi yang ditetapkan Tuhan sebagai awal tahun mereka, yang adalah masa di mana mereka merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Tanggal 10 bulan itu adalah tanggal di mana mereka harus mempersiapkan domba Paskah untuk dipersembahkan. Dan Tuhan Yesus datang pada hari itu. Orang-orang yang melihat itu ingat, wah ini benar ini Sang Mesias datang yang dulu sudah dilambangkan dengan domba Paskah. Ketika mereka keluar dari Mesir, sekarang ini datang Mesias yang sesungguhnya. Mereka bersemangat. Di bayangan mereka, Tuhan Yesus akan datang masuk Yerusalem sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka bersukacita mengharapkan kemenangan, karena itu mereka mengambil daun palem. Ya. Daun palem itu bagi mereka adalah lambang kemenangan. Karena itu mereka ambil palem. Wah, sang raja datang, dia elu-elukan. Lalu Tuhan Yesus datang naik apa? Naik keledai, bukan kuda, bukan kereta kuda, bukan kereta perang, tapi naik keledai. Buat bangsa Israel, kalau seorang raja naik keledai, artinya raja itu datang membawa damai. Jadi mereka mengharapkan, wah ini Mesias yang datang membawa damai, membawa kebebasan buat kita, kemenangan, oh haleluya. Mereka mengeluh-elukan Tuhan. Betul, memang Tuhan Yesus datang untuk membawa kemenangan, membawa damai, tapi bukan mengusir penjajah Romawi, bukan. Tuhan Yesus datang untuk membawa kemenangan atas dosa, atas maut. Persoalan yang lebih besar dari sekedar persoalan negara, persoalan penjajahan. Orang-orang banyak itu salah paham. Ini golongan yang pertama. Orang-orang yang salah paham. Orang-orang yang salah paham ini beberapa hari kemudian mereka juga bersorak-sorak. Tapi bersoraknya lain. Salibkan dia. Enggak ada lagi kata haleluya. Mereka salah paham. Mereka tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus datang. Lalu ada golongan lain lagi. Ada orang Farisi. Wah, kalau ini memang sudah dari sononya selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dielulukan orang banyak, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sakit hati. Mereka makin benci dengan Tuhan Yesus. Karena mereka benci Tuhan Yesus, mereka merancang konspirasi. Kebohongan demi kebohongan mereka rancang untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu ada lagi
golongan yang ketiga. Ini menarik. Golongan ketiga yaitu murid Yesus. Murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi orang banyak salah paham, gak ngerti maksudnya kedatangan Tuhan Yesus. Orang Farisi gak mau tahu, pokoknya aku benci Tuhan Yesus. Kalau muridnya Tuhan Yesus kira-kira ngerti gak apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ngerti gak murid-muridnya Tuhan Yesus? Saudara, sayangnya tadi kita baca, dituliskan murid-muridnya Tuhan Yesus tidak mengerti, alias mereka cuman bengong. Loh, ini kok jadi rame begini? Ada apa ya sebetulnya? Mereka tidak tahu. Mereka gak mengerti apa-apa. Mereka bingung. Dan ketika akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, kemana murid-muridnya Tuhan Yesus? Lari, tercerai-berai, entah kemana. Saudara, kita lihat 3 golongan orang ini. 3 kelompok orang yang menyedihkan. Yang satu, ketika Tuhan Yesus datang melawat mereka, mereka tidak mengerti. Mereka salah paham, tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus. Yang satu lagi menolak Tuhan Yesus. Murid-muridnya Tuhan Yesus tidak tahu apa-apa. Saudara, saya ajak kita hari ini untuk berbeda dengan 3 golongan orang ini. Kita semua di sini anak-anak Allah. Amin. Kita semua di sini murid-murid Tuhan Yesus. Jangan jadi murid Tuhan Yesus yang tidak tahu apa-apa. Jangan jadi murid Tuhan Yesus yang tidak mengerti apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan. Kita sekarang sedang ada di dalam masa-masa susah, ya. Dan ketahuilah, bukan hanya kita di sini yang susah. Seluruh dunia sedang susah. Keadaan dunia sedang tidak baik. Penyakit karena virus corona di mana-mana, masalah ekonomi di mana-mana. Semua sedang susah. Lalu kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, apakah kita juga tidak mengerti apa maunya Tuhan dalam situasi ini? Lalu kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok buat jadi keadaan begini? Kenapa harus semua susah begini? Kalau ada Tuhan masakan begini? Atau kita jadi orang yang cuek, gak tahu, terserah Tuhan maunya apa. Saudara, mari kita satukan hati kita dan satukan langkah kita bersama Tuhan. Pada masa ini ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ada visi Tuhan di dalam hidupmu. Ada kehendak Tuhan yang harus dinyatakan, yang harus dikerjakan. Mari kita melihat bagaimana kita satu hati dan satu langkah dengan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 19. Tuhan Yesus berkata demikian. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Perhatikan. Kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, apakah engkau
melihat Dia? Apakah engkau masih melihat Yesus di dalam hidupmu? Apakah engkau masih merasakan Dia yang hidup, yang memimpin hidupmu tiap-tiap hari? Dia hidup sampai saat ini, Dia bersama kita, bahkan rohnya dikatakan tinggal di dalammu. Mari, lihat Dia. Lihat Dia. Jangan hanya memandang kepada dunia ini. Pandang pada Yesus yang hidup. Sebab Dia hidup dan kita pun akan hidup. Hidup yang bagaimana? Bukan sekedar saat ini kita bernafas, kita bisa makan, minum, kita masih bisa bergerak, tetapi kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Dia, Tuhan kita. Itulah hidup yang sejati ketika kita bersama dengan Dia. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kita memandang kepada Dia, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati kita melekat kepadanya. Kita hidup bersama dengan Dia. Kita bisa merasakan apa yang Dia inginkan. Kita bisa rasakan apa yang sedang Tuhan Yesus rasakan saat ini. Apa yang sedang Tuhan Yesus inginkan saat ini. Kita mendengar suaranya Dia berbicara. Ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat itu bukan sekedar tulisan kosong, tapi ayat-ayat itu berbicara di hati kita, menyatakan kehendak Tuhan. Pada saat itulah kita menyatu dengan Dia. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Biarlah ini terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Di dalam ayat ke-23, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Perhatikan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yang pertama, mari kita membangun kasih kita kepada Tuhan. Periksa hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Dia? Apakah sungguh-sungguh kita mau memberi yang terbaik buat Dia di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengasihi Dia, kita akan menuruti firman-Nya. Kita akan menuruti kehendak-Nya. Dan selanjutnya dikatakan, Bapa-Ku akan mengasihi Dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Ketika kita makin mengasihi Tuhan, makin dalam lagi mengasihi Dia. Kita makin mentaati kehendak-Nya. Allah makin menyatakan diri-Nya, makin nyata dengan segenap kuasa-Nya di dalam diri kita, bersama-sama dengan kita. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita mengalir begitu saja tanpa kita mengerti kehendak Tuhan. Biarlah hari ini kita ambil keputusan untuk kita sungguh-sungguh satu hati, satu langkah dengan Tuhan Yesus. Saudara, saat ini banyak orang membutuhkan pertolongan. Saya yakin masa-masa ini Tuhan ingin bekerja lebih dahsyat melalui kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, melalui media apapun yang bisa saudara pakai, walaupun kita semua kebanyakan harus ada di rumah saat ini.
Kita punya berbagai macam media dalam jangkauan jempol kita. Kita masih bisa telepon, kita masih bisa WA, dan sebagainya. Jangkau mereka semua yang putus harapan. Mereka semua yang merasa tidak tahu apa yang bisa dikerjakan. Mereka yang sedang khawatir karena pekerjaan terganggu. Dunia ini membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka yang sakit butuh Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan doamu. Mereka membutuhkan firman Tuhan yang kau miliki. Mari alirkan berkat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyatukan hati dan langkah dengan Tuhan Yesus. Ingat 3 hal supaya kita satu hati, satu langkah dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, makin mendekat pada Yesus. Makin intim, makin dekat. Setiap hari menyembah Dia, duduk diam di bawah kakinya, mendengar Dia berbicara. Jangan memulai harimu sebelum Tuhan berbicara kepadamu. Yang kedua, mendengar kehendaknya. Dengar baik-baik apa yang Dia katakan. Catat bila perlu. Setiap hari bertanyalah, Tuhan, apa yang Kau kehendaki aku lakukan. Kemudian catat supaya engkau tidak melupakannya. Lalu yang ketiga, melakukan kehendaknya. Jangan cuma dengar, jangan cuma catat, tetapi lakukan. Saudara akan menjadi berkat. Tidak seperti 3 golongan orang tadi, tetapi sungguh-sungguh hidupmu akan berarti. Mari renungkan firman Tuhan. Saudara yang mau sepakat dengan saya untuk satu hati, satu langkah dengan Tuhan Yesus, mari letakkan tangan di dadamu dan berkata bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau menjadi murid-Mu yang sehati dengan-Mu, yang satu langkah dengan-Mu. Tolong aku untuk makin dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus. Tolong aku makin mengasihi-Mu. Dan beri aku telinga yang makin mendengar suara-Mu. Supaya aku mengerti isi hati-Mu. Supaya hari-hari hidupku tidak berlalu tanpa makna. Dan Tuhan, tolong aku melakukan kehendak-Mu. Beri aku keberanian melakukan kehendak-Mu, supaya sungguh hidupku menjadi berkat. Hidup yang berarti, bukan hanya untukku, tetapi untuk siapa saja di sekitarku. Pakai aku Tuhan, jadi kepanjangan tangan-Mu, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu boleh menyiapkan anggur dan hosti yang telah dibagikan terlebih dahulu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Oh
Haleluya. Silakan saudara berdiri dan ucapkan, serukanlah, Hosana, Hosana, Hosana. Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Silakan duduk. Ya, betul. Hosana, Yesus Raja. Yesus Raja atas keluargaku. Amin. Yesus Raja atas rumah tanggaku. Amin. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Segala kuasa, the highest authority, kuasa tertinggi. Saudaraku, benar. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Tidak lain karena Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya untuk disalib dan mati untuk kita semuanya, untuk seluruh dunia. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Allah membangkitkan Dia, bangkit kembali dari antara orang mati. Lalu Tuhan Allah memberikan kuasa tertinggi buat Dia. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Luar biasa. Pada perjamuan malam pagi ini, kita diingatkan kembali. Kerelaannya menyerahkan diri, Dia disalib karena salah kita. Dia didera karena kesalahan kita. Saudaraku, saudara, ada anggur dan roti. Roti itu adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah didera, disiksa buat kita sampai mati. Luar biasa. Baiklah, kita berdiri semuanya. Siapkanlah rotimu di tangan kanan. Muliakan Dia. Angkat tinggi, angkat tinggi. Terima kasih Tuhan untuk korban. Terima kasih. Kau mau Ucapkan syukur. Sembahlah Dia. terima kasih. Sembah Yesus. Sembahlah Yesus. Yesus Sang Raja. Yesus Sang Raja. Kami bersyukur. Tuhan luputkan kami dari dosa. Haleluya. Makanlah saudaraku.
anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus, darah yang tercurah menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan kita, menyembuhkan penyakit kita. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus. Ucapkan syukur padanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, minumlah. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan pasti menguatkan kita semua. Kuasa darah Yesus terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga di dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan tetap berdoa bagi situasi yang ada di dalam negeri kita saat ini. Prediksi demi prediksi sedang terjadi. Tentu saja prediksi-prediksi yang gak enak untuk didengar. Mari kita berdoa sebagai jemaat Tuhan, supaya setiap prediksi yang buruk itu dilalukan Tuhan dari negeri kita. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh penyebaran COVID-19 ini terhenti, sehingga tidak akan ada lagi banyak korban. Itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah kita berdoa supaya penyebaran COVID-19 terhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti saya minta tolong Atik yang akan berdoa. Lalu pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk pemerintah kita. Kita dukung mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk menolong masyarakat Indonesia supaya sungguh-sungguh bisa sehat. Kita berdoa untuk pemerintahnya dan sekaligus kita berdoa untuk masyarakatnya supaya semua masyarakat taat pada apa yang dikatakan atau didengungkan oleh pemerintah. Pokok doa yang kedua ini nanti saya minta Kak Sasa. Lalu yang ketiga, kita berdoa untuk ekonomi. Mau gak mau ini kita harus doakan bersama. Akibat daripada COVID ini kita tahu hancur-hancuran secara ekonomi. Mari kita berdoa supaya tangan Tuhan turun atas negeri kita, sehingga ekonomi di bangsa kita tetap bisa teratasi dengan baik. Masyarakat tetap bisa makan. Itu yang penting ya. Dan untuk ini nanti kita akan berdoa bersama-sama.
dan saya akan pimpinnya. Lalu yang paling akhir, kita berdoa buat tenaga medis yang saat ini sedang bekerja di rumah sakit. Kita berdoa supaya tangan mereka merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi setiap orang yang mereka tangani. Untuk yang terakhir ini nanti juga kita akan berdoa bersama-sama. Baiklah, kita akan berdoa, kita akan masuk mulai dari doa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersatu hati dengan jemaat-Mu, Ya Tuhan, datang kepadamu ya Bapa. ya Yesusku. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa kendali Tuhan. Amin, Kami membawa persoalan bangsa kami amin Tuhan dengan Yesus. penyebaran COVID-19 Bapa, yang semakin merajalela. kuasa. Tuhan, pertolongan kami hanya dalam nama-Mu. Amin. Perlindungan kami hanya kepadamu. Terima kasih untuk kuasa yang Tuhan berikan kepada Amin. setiap Terima anak-anak kasih, Tuhan. Maka pada hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Ya Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Kami berkata kami berkatakan dan kami stop dan kami stop penyebaran COVID-19 penyebaran COVID-19 dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Terhenti. Berhenti dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alirkan kesembuhan ilahi Ya, bagi setiap orang yang saat ini sudah dalam nama terjangkit. Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan Yesus. ada kehidupan. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. kesembuhan mengalir atasmu. Kesembuhan Kami tolak roh maut dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kami percaya. Engkau mendengarkan doa kami. Amin. Bapak, pada saat ini kami memberkati pemerintah kami. Ya Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden kami, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat beban yang ada di pundaknya pada saat ini. Amin. Bapak, saat ini jemaat-Mu mengangkat tangan kami, Ya Tuhan. mengalirkan kekuatan dari Allah ada pada Bapak Amin. Presiden kami. Ya Tuhan. Tuhan, alirkanlah kekuatan, alirkanlah hikmat yang dari surga. Tuhan, berkatilah setiap menteri, Ya Tuhan. setiap anggota DPR, DPRD, sampai kepada pemerintah yang berada di masing-masing daerah. Biarlah Tuhan, mereka boleh bersatu hati mendukung setiap program yang telah dicanangkan. Tuhan, berkatilah seluruh warga Ya. yang ada di negara ini. Biarlah kami boleh menjadi warga negara yang taat. Amin. Kami boleh menjadi warga negara yang boleh mendukung apapun kebijakan dari pemerintah kami. Amin. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya hikmat kekuatan ada bagi setiap pemerintah kami. Mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Berkat-Mu juga dicurahkan atas seluruh warga Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk situasi ekonomi bangsa kami. Tuhan, yang kami tahu segala kuasa ada di tangan-Mu, di bumi dan di surga. Engkau mampu untuk menolong, sehingga ekonomi bangsa kami tidak akan hancur. Kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada semua mereka yang saat ini sedang memikirkan jalan keluar supaya ekonomi bangsa kami tetap aman.
Tuhan berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati semua pengusaha-pengusaha yang ada di negeri ini. Berkat Tuhan mengalir buat mereka. Tuhan, kami berdoa, kalau boleh Tuhan, jangan ada pegawai ataupun karyawan yang di PHK. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya setiap usaha yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha di negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat bangsa tetap bisa makan setiap hari. Kami berdoa khusus bagi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Khusus bagi jemaat IRC, Tuhan, berkat khusus Kau berikan. Berkat khusus Tuhan berikan. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan terjadi bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Kalau burung di udara Engkau pelihara, kami percaya anak-anak-Mu pun terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini kita berdoa untuk dokter dan perawat yang saat ini sedang menangani pasien-pasien di semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, pada saat ini juga kami mengangkat tangan kami dan berdoa bagi dokter dan perawat yang saat ini sedang menangani saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan, berikanlah kepada mereka daya tahan tubuh yang baik. Bentengi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka tetap sehat dan aman. Sekalipun mereka harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terkena COVID-19, tapi mereka tidak akan tertular karena ada perisai Tuhan yang menolong mereka, yang membentengi mereka. Kami juga berdoa supaya melalui penanganan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu, sehingga setiap pasien yang mereka tangani sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Indonesia tidak akan mati, tapi Indonesia akan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dengan percaya Engkau telah mendengarnya, karena kami mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, percayalah bahwa apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita juga akan membawa persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini pula kami menyiapkan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati, sehingga persembahan kami ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kami membawanya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur dengan sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa
sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang harus kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, setelah ibadah ini atau pada jam 9:30 nanti, minta tolong supaya Papa Mama bisa mendampingi anak-anak untuk ikut ibadah sekolah minggu. Ya, jadi ibadah sekolah minggu tetap ada pada pukul 09.30. Papa Mama bisa melihatnya di YouTube GBI dan Taman Doa IRC untuk Minggu tanggal 5 April 2020. Ya, jadi nanti bisa ambil di sana. Lalu yang kedua, doa malam kita hari Selasa tetap ada ya, pada pukul 19.00 sampai 20.00 atau jam 7 sampai jam 8 malam. Minta tolong supaya semua jemaat tetap bisa doa malam walaupun di rumah masing-masing, dan pengarahannya nanti akan diberikan melalui WhatsApp ya. Jadi pengarahan akan diberikan melalui WhatsApp. Lalu yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ada ibadah Getsemani pada pukul 18.00. Ya, jadi Bapak Ibu juga nanti bisa melihatnya atau mengikuti bersama-sama kita semua melalui YouTube di GBI dan Taman Doa IRC. Lihat ya, itu nanti ada tulisan Kamis 9 April 2020. Kemudian pada hari Jumatnya tanggal 10 itu tepat Jumat Agung. Kita bersama-sama akan ibadah juga. Ibadahnya pada pukul 18.00. Jadi sekali lagi kita bisa bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Dan jangan lupa lihat di YouTube GBI dan Taman Doa IRC. Sekali lagi jamnya jam berapa? Kamisnya itu jam 18.00. Jumatnya juga jam 18.00. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 ibadah Paskah pada pukul 07.15 ya. Kita juga akan mengadakan ibadah Paskah bersama. Mungkin itu beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Siapkan hatimu dan pegang satu nama, yaitu nama Yesus. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi kita katakan, satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Saudaraku, penyertaan Allah Bapa,
penyertaan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada menyertai engkau hari ini selama-lamanya. Amin. Air hidup yang kekal akan terus mengalir. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Air hidup yang kekal terus mengalir. Air hidup yang kekal berkelimpahan. Air hidup mengalir kemana-mana. Yang menerima kan dibebaskan. Yang menerima kan dibebaskan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.